Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Hendrik dan Uni Asmini, akan menjelaskan riba dalam perspektif Islam. Langsung saja, pengertian riba. Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologi berarti tambahan, berkembang atau berbunga, membesar atau berlebihan, dan meningkatkan. Sementara menurut istilah Al-Mali menerangkan bahwa riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syarat ketika berakad, atau dengan mengakhiri tukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. Menurut Abdurrahman Al-Jazri, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu tidak diketahui sama atau tidak menurut jarak atau terlambatnya salah satunya. Sementara Syekh Muhammad Abdul berpendapat bahwa riba adalah penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjamkan hartanya atau uangnya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Menurut terminologi ilmu fikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak. Istilah rente juga disamakan dengan bunga atau uang, karena rente dan bunga sama-sama mempunyai pengertian dan sama-sama haram hukumnya di agama Islam. Berdasarkan hukum riba, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam banyaknya ayat Al-Quran menjadi dasar diharamkan riba. Pertama, surah Ar-Rum ayat 39, Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang-orang yang melakukan riba. Yang kedua, Allah menurunkan surah An-Nisa ayat 160 sampai 161. Riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang dalim dan batil. Yang ketiga, surah Ali Imran ayat 130, Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarangkan dalam bentuk lipat ganda. Yang keempat, surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak, mengharamkan dalam berbagai bentuknya dan tidak dibedakan besar kecilnya. Sabda Rasulullah SAW pun menunjukkan keharaman dari riba pada manusia. Dalam hadis ini Nabi juga memerintahkan agar seorang muslim menjauhi riba, karena riba termasuk salah satu dari 7 dosa besar, yaitu sabda Rasulullah SAW, jauhi 7 hal yang membinasakan. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan membunuh wanita beriman yang lalai berzina." Adapun jenis-jenis riba terbagi 4. Yang pertama, riba arkad, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Yang kedua, riba jahiliyah. Riba jahiliyah ialah hutang yang dibayar
lebih dari pokoknya karena si peminjam mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada riba dalam hal tunai atau serah terima HR muslim. Barang yang diribakan, emas dan perak, haram dimakan karena ilal yang sama, yaitu keduanya termasuk barang berharga sehingga diharamkan riba di dalamnya. Sementara barang yang lain tidak diharamkan untuk melakukan transaksi riba di dalamnya. Contoh, besi, tembaga, bubuk mesium, juga uang logam. Jika laku seperti lakunya uang emas dan perak. Riba juga tidak diharamkan dalam keseluruhan barang di komoditas dagang seperti kapas, kain wol, benang, dan sebagainya. Barang-barang ini boleh diperjualbelikan satu sama lain dengan ada kelebihan dan tidak kontan. Tidak adanya sedikit pun perbedaan di kalangan ulama mengenai masalah ini, kecuali satu pendapat dari Al-Mutawali dan Ar-Rafi. Ada 3 barang yang diharamkan untuk diribakan, antara lain: pertama, barang tersebut berupa makanan pokok, contohnya gandum dan gandum berlin, juga beras, jagung, dan makanan pokok lainnya yang sesuai dengan adat kebiasaan yang diperbolehkan dengan cara membeli, menanam, menyimpan, atau lainnya. Namun untuk air bersih, para ulama berbeda pendapat. Yang kedua, buah dan lauk. Setiap benda yang sama maknanya dengan buah dan lauk tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori ini. Contohnya buah apel, lauk tempe, dan sebagainya. Yang ketiga, benda termasuk berguna untuk memperbaiki rasa makanan dan kesehatan tubuh, telah menyebutkan kata garam. Jadi setiap benda yang sama fungsinya yaitu untuk memperbaiki gizi dan kesehatan badan bisa diikuti sertakan ke dalam kategori ini. Selanjutnya, dampak riba pada ekonomi. Riba yang banyak terjadi saat ini merupakan pengembangan harta dilakukan oleh perusahaan. Harta pun cenderung dipusatkan di monopoli oleh para hartawan, dan padahal mereka hanya sebagian kecil masyarakat. Daya beli mereka pada hasil-hasil produksi pun kecil. Di saat yang sama, pendapatan kaum buruh yang berupa upah atau yang lainnya juga kecil. Oleh karena itu, daya beli kebanyakan anggota masyarakat kecil pula. Masalah siklus ekonomi ini menjadi penting dalam perekonomian secara keseluruhan. Terlebih halnya berulang kali terjadi siklus ekonomi yang berulang terjadi disebut krisis ekonomi. Para ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai pinjaman modal, atau dengan kata lain adalah riba. Riba dapat memicu overproduksi. Riba membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah sehingga persediaan barang dan jasa semakin tertimbun. Akibat perusahaan macet karena produksinya tidak laku, terjadi pengurangan tenaga kerja demi menghindari kerugian yang lebih besar, dan akhirnya berujung pada melonjaknya pengangguran. Dalam sebuah kesempatan, Rock Keynes pun pernah mengeluh di hadapan majelis tinggi.
atau House of Lords Inggris tentang bunga yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat. Hal tersebut menunjuk bahwa negara besar seperti Inggris pun terkena musibah dari bunga pinjaman Amerika. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, para fuqaha jauh-jauh hari telah menyatakan bahaya riba bagi perekonomian. Riba dapat meretakkan hubungan, baik hubungan perorangan maupun antar negara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.